Bagi seorang yang mutin atau orang yang suka mengawinkan orang itu harus hati-hati. Kalau memang sudah nyatanya ini paham dan sah, maka tidak usah dikawinkan lagi. Ini mengawinkan lagi kan berarti dia bingung kan, sah atau tidak, menambahkan kebodohannya. Kemudian apabila mengawinkan ternyata tidak sah, dikawinkan dengan cara sebegian. Sampean jawab sah atau tidak? Hah? Sampean jawab sah atau tidak? Sah. Oh yes. Yang lain? Ya, terima kasih. Iya nanti. Nanti Ibarat. Nanti. Monggo. Saya tanya yang punya ibarat. Saya harap yang jawab punya ibarat. Sampean menjawab sama atau beda? Sama. Oke, nanti saja. Kalau sama. Yang berbeda. Yang mengatakan tidak sah di akad yang pertama yang punya implikasi pada akad yang kedua. Monggo. Berarti minta pendapat yang tidak sama bahwasanya akad yang pertama dianggap tidak sah. Iya, pendapat. barangkali ada yang mau menjawab tidak sah akad yang pertama. Baik. Maka yang kedua implikasinya begini-begini. Saya yang mengatakan tidak sah. Lah. yang belakang dulu. Ini yang maksud belakang saya, dulu, itu yang belakang dulu. Nikah yang pertama itu tidak dianggap sah sehingga akan berempet kepada nikah yang kedua. Maka kami menetapkan nikah yang pertama tidak disahkan. Oke. Yang di belakang sampean angkat biar saya tahu pikawana. Papanya sampean angkat saya biar tahu. Ini loh, lah biar saya tahu. Ya, open, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami tidak mengatakan sah dikarenakan di situ yang pertama sudah ada jelas dalam kabulnya. Yang pertama. Adapun tentang permasalahan itu saksinya berangkat dari video itu kalau semuanya menggunakan tabir dalam semuanya hadil wajah di situ tidak menjadi syarat. Nah, seperti itu karena di sini dalam permasalahan video dalam hal nikah tersebut di sini harus hati-hati karena alasmu dibukti hal haram. Jadi kita harus hati-hati hati-hati dalam memutuskan tentang sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Seperti itu. Oke, kita runut kita langsung pembahasan pada yang tidak sah. Saya mengesampingkan video ini, Pak. Saya mengesampingkan adanya video, saksi dari video tersebut. Oke. Dalam artian saya lebih melihat terhadap. Sekarang kita bahas yang menyatakan tidak sah sehingga implikasinya pada akad yang kedua. Kalau sah saya yakin pada akad yang kedua tidak akan terlalu banyak pengaruhnya. Ada mungkin tapi tidak akan terlalu banyak. Jadi biar kita lebih cepat, monggo yang tidak sah dibacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di sini saya tidak mengatakan sah dikarenakan ada celah dalam akadnya tersebut. Yang pertama di sini menggunakan lafadz kubiltu. Dalam qabul dalam akad nikah di sini bukan kubiltu akan tapi qabiltu. Bermakna fiil apa itu fiil mabni fa'il bukan mabni majhul. Kalau mabni majhul di situ sudah kubiltu diterima artinya. Monggo yang kedua dibaca. Di sini tentang nikah di sini harus menggunakan lafadz nikah ataupun lafadz tazwij. Meskipun ada pendapat yang berbeda di situ dhaif seperti itu. Jadi kalau dalam bahsul masail ini tidak dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu fis siwah syurutut taliyah. Antakuna bilafdit tazwij awil inkah. Yang kedua at-tasrih bilafdiz zawaj awin nikah fil ijab wa fil qabul. Falau qala al-wali zawwajtuka ibni faqala az-zawj qabiltu lam yanakidin nikah. Dikarenakan di sini tidak ada nikah atau nikah nya tidak jelas dengan menggunakan lafadz sharih yang tertera dalam Al-Qur'an seperti itu. Implikasinya pada akad yang kedua? Implikasinya pada lafadz akad yang kedua di sini berempet akadnya sah akad kedua. Kalau seumpamanya di akad pertama di sini tidak sah, kalau seumpamanya di sini di akad pertama sah, maka di akad kedua yang tidak sah. Seperti itu. Maksudnya pertanyaannya kan, aduh, ya beda enggak? Untuk akad yang kedua di sini sah, Pak. Saya mengatakan sah, cuma akad yang pertama di sini saya anggap tidak sah. Maksudnya masalah taukilnya. Di sini saya anggap sah dikarenakan masih ada kaitan, tidak ada azlu di antara wakil dan wakil. Kemudian di sini apa itu 4
syarat yang harus terpenuhi ketika kita mendudukanlah di sini tidak terjadi dalam kasus ini. Oke. Tidak sah. Oke. Jadi dari jawaban yang menyatakan bahwa akad yang pertama tidak sah, alasannya adalah pada waktu akad itu sirotnya ijab kabulnya ada cacat. Karena ada cacat maka tidak sah, sehingga pada akad yang kedua harus dilaksanakan, dan masalah wakilnya itu tidak perlu diperbaharui. Karena dari yang pertama sudah dipasrahkan untuk menikahi, ternyata di pelaksanaan yang pertama ternyata tidak sah. Jadi selama tidak ada pencabutan wakil dari wali, maka sah-sah saja. Monggo barangkali ada yang mau menanggapi. Ya, Karang Penang. Karang Penang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, coba korelasikan antara ibarat dengan pertanyaan di sini. Ibaratnya kan yang cacatnya karena tidak menyebutkan lafaz nikah. Ya, jadi ibaratnya kurang. Iya, sedangkan di sini kejadiannya cuma terjadinya ibdal. Kekeliruan menyebut apa? Kubil mengganti antara mabni fa'il dan maf'ul, atau juga mengganti kaf dengan nun. Nah, sedangkan ibarat yang dibacakan di sini cacatnya adalah tidak menyebutkan lafaz nikah atau tajwid. Nah, itu cacatnya wali pada waktu mengakad. Jadi korelasi tidak nyambung, Pak. Artinya kata anak sekarang itu jaka sembung. Hanya tidak nyambung, Bung. Kayak begitu. Banyak tes? Oh, iya, sebentar. Banyak tes, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya begini Pak ya, yang mengatakan tidak sah itu karena tidak ada di tempat yang waktu kejadian. Saya tekankan di sana, bukan saya menolak ketidaksahannya, bukan. Kenapa saya mengatakan sah Pak? Karena di sana saya yakin semua orang itu mendengar qabiltu nikah Pak. Maka di sana saya mengatakan itu sah. Karena apa? Pendengaran orang Pak, pendengaran semua saksi, kayak gitu Pak. Kalau mengatakan di sana ketidaksahannya dalam sebab kayak gitu Pak, maka akan terjadi apa? Jima yang pertama kan gitu Pak, pasti sah-sah juga jimanya Pak. Tidak dikatakan subhat. Oke, Banyuwantes, monggo. Ya, terima kasih. Saya kira tanggapan dari Banyuwantes juga sama dengan di sebelah ini. Jadi di sini bukannya tidak lengkap. Lengkap, sudah lengkap. Dari pihak kiai juga ada taswid dan nikah. Dari pihak suami juga lengkap juga qabul dengan nikah atau taswid. Cuman ada kekeliruan. Ini yang tidak dipahami oleh mujib. Dan lagi jika kita mau lebih luas ya, ada pendapat yang memang qabil tu saja itu sudah cukup. Sudah cukup, tapi tidak perlu dibahas. Jadi di sini yang saya tekankan, janggal ya, ini lengkap, cuman ada lahan, istilahnya lahan, ada kekeliruan. Maka keliru ketika disangga ini bermasalah karena tidak lengkap loh. Oke. Apa perlu dibaca ibaratnya ya? Enggak usah. Enggak usah ya. Itu ibarat tentang apa? Yang qabulnya lengkap, ijab qabulnya lengkap, cuman ada kekeliruan. Monggo dibaca. Nanti ya? Iya, dibaca, monggo. Dibaca aja dulu. Dibaca dulu. Ya di kitab Fathul Mu'in. Wa qala fi syarhil irsad wal minhaj annahu la yadurru lahnul ami kafat kita ilmu mutakallim wa ibdalil jim zayan au aksihi. Jadi di sini la yadurru lahnul ami. Ini kalau ami itu tidak tahu, tidak mondok atau tidak ngerti. Qauluhu la yadurru lahnul ami kharaja bihi al arif fa yadurru lahnuhu. Kalau dia tahu bahasa, mengerti, maka yadurru. Hadza ma jara alaihi Ibnu Hajar wa jara mimra ala adami darar minhu aidon. Jadi kalau disimpulkan kesalahan ijab kabul
Ini kalau timbul dari orang ami, orang yang awam, orang umum, ini tidak masalah. Ibnu Hajar dengan Imam Romli sepakat sah. Cuman Ibnu Hajar ketika timbul dari orang yang arif, ngerti bahasa, pernah mondok, maka ini bermasalah. Oke. Ya, tinggal diambil nanti ini, mau mengambil yang mana. Oke. Ya. Hamas mau ngapain? Kalau yang dibacakan ibarat dari sama itu secara substansi memang tidak masuk kata sore. Wah. Bahkan saya mempunyai ibarat menurut itu hanya cukup dengan apa yang diucapkan dengan niatnya tanpa lafaz itu sudah sah. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bimakna ingkah. Al-ingkah wa alaihi tuqarradu kalamul fuqaha ila aqal bi annahu lafdun la yata'allaq bihi ijazun. Fa'ala hadha law kana la yuhsinu nutqah bil kafi. Bal bil hamzati, bahkan ini sudah sesuai lagi. Mengganti huruf hanika minanaha itu sudah diganti, cuma di sini redaksinya mengganti huruf ahad bil kafi bal bil hamzati faqalan qabiltu naha, atau mengatakan zawajtu au an ahtu'a. Ini sudah patah. Makanya di Al-Anfal sampai ke bawah ada redaksi begini. Wa kadza sarraha bil mawardi war rujani faqalah zarkasi yang bawi hamluhu alama idanawa kubul bi ghairil musamma fa inna wal kubul bi atlaqa sahhabi wa lazim kama fil bait. Ini sudah sesuai dengan waqiyah yang sudah terjadi. Oke. Jadi Bisa dilihat di kitab Raudhahnya. jadi sebenarnya sarah ijab kabul itu tak melarat. Apa sih metos, saya penting niatul kabul. Itu aja. Sarah. Sampean? Artinya sampean beranggapan bahwa akad itu tetap cacat. Oke. Monggo saya gantian dari Om Pun dulu biar jawab, setelah itu sampean. Kan pendukung. Iya, ndak marena. Pakun melo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terhadap ibarat dan tanggapan tadi, saya di sini berterima kasih. Saya bisa mengoreksi terhadap yang dianggap salah dari saya. Cuma di sini saya katakan bahwasanya hal tersebut, lahan tersebut tidak berpengaruh terhadap lafadz nikah atau tazwij yang soreh apabila lahannya tersebut tidak bisa dirubah. Yang kedua, lahannya tersebut tidak yughayyirul makna. Kalau seumpamanya lahannya tersebut bisa merubah makna dan terbukti ketika akad yang kedua kalinya ternyata di situ mempelai suaminya, mempelai prianya ternyata bisa mengatakan nikah ketika yang kedua. Makanya di situ tidak dianggap yang pertama. Kenapa? Karena di situ bukan lahan yang memang aslul khilqah. Barangkali sampean bisa bacakan ibaratnya karena redaksinya dari tadi kan sudah jelas la yadurru lahnul ami. Iya, wa kadal arif. Seperti ini, Tor. Karena di sini yang pertama, kalau seandainya menggunakan la yadur, kalau seumpamanya di sini ada ibarat yang seperti itu, di sini musannif seharusnya di sini bukan tidak ngerti terhadap ibarat tersebut. Tor yang pertama. Karena di sini enggak ada taswij saja, di sini tidak diperbolehkan. Maksud saya monggo dibaca ibarat yang mengatakan lahan yang merubah makna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ifta'u Abi Syukail binahwi dzalika haitsu qala inna hadza lahnun la yukhillul makna fala yakhruju bihi al-lafdhu an mawdu'ihi fayakunu sharihan. Kalau seumpamanya lahan tersebut tidak merusak terhadap makna, maka di situ tetap dikatakan sorry. Seperti itu. Yang kedua itu lahannya yang paling penting itu lahannya aslul khilqah. Bukan karena kesalahan. Kalau kekeliruan beda. Redaksi yang sana beda. Malah lebih ekstrim loh. Seperti ini toh. Tentang kita lahan harus itu. mengetahui terhadap lughah. Dalam lughah ada lahan, ada khoto, ada ghalat. Seperti itu. Kalau lahan itu berangkatnya dari apa? Dari lidah yang tidak bisa ngomong hak.
dari lidah tidak bisa ngomong kaf seperti itu. Kalau ghalat itu bisa ngomong ha, tapi dia ghalat. Keliru, khotok seperti itu, mengatakan ha, tepak ke kaf seperti itu, Ton. Sambian, yang dari Ketapang dulu. Kare cungcung begele. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tetap tidak menganggap akad yang pertama sah, tidak sah ya. Karena apa? Karena memang satu, di ijab kabul di sana adalah kubiltu ninah. Ini tidak sesuai dengan konteks yang dipaparkan sigot yang dipaparkan oleh